Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran hanya di dalam janji dan kasih setiamu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
mau percaya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman, tuntunlah langkah hidup kami dalam rancangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang bersandar kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau, dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud
mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah berlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot, di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aror, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Amin. Bapak Ibu, luput dari dilema peperangan melawan Israel di pasal yang lalu, Daud dan pasukannya menghadapi masalah baru. Selama ini mereka telah meninggalkan para istri dan anak-anak mereka untuk berperang bagi Akis. Ternyata tempat tinggal mereka di Siklak telah diserbu dan dijarah orang Amalek, termasuk anak istri mereka ditawan. Kepedihan Daud dan para pengikutnya begitu besar, sampai-sampai mereka, para pengikutnya, hendak melempari Daud dengan batu. Karena mereka berpikir Daudlah yang bertanggung jawab atas malapetaka yang keluarga mereka alami. Dalam keadaan yang begitu terjepit, Daud mencari petunjuk Tuhan. Inilah langkah awal yang baik. Setiap umat Tuhan menghadapi pergumulan adalah yang terbaik. Pertama-tama harus mencari petunjuk Tuhan. Daud sadar dan bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalah yang begitu besar dan berat yang serius ini. Daud berpaling kepada Tuhan. Dan maka atas petunjuk Tuhan, Daud dan pasukannya berhasil mengalahkan Amalek serta merampas kembali semua yang gerombolan Amalek rampas dan membebaskan tawanan, yaitu anak dan istri mereka. Tindakan iman Daud ini mengembalikan kepekaan rohaninya. Kepekaan rohani Daud nampak. Pertama, langkah yang diambil adalah mencari petunjuk Tuhan. Kedua, setelah dia berhasil mengalahkan pasukan Amalek, ia tidak merendahkan sebagian pasukannya yang keletihan dalam perjalanan ke tempat musuh. Ia justru mengajarkan kepada pasukannya bahwa sebagai satu tim mereka harus sepenanggungan dan sependeritaan. Hal itu ditunjukkan dengan tetap berbagi jarahan dengan pasukan yang tidak ikut berperang. Yang ketiga, Daud tetap ingat
bahwa dirinya dan pasukannya adalah bagian dari umat Tuhan, umat Israel. Maka ia pun memberikan sebagian jarahan itu kepada para pemimpin suku Yehuda. Sudah menjadi tradisi umat Tuhan demikian. Tindakannya sekaligus memulihkan kepercayaan mereka terhadap Daud dan orang-orangnya, yang mungkin sempat memudar saat melihat Daud ada di pihak musuh. Bapak Ibu, semua ini terjadi atas kehendak Tuhan saat seorang pemimpin peka secara rohani. Semua yang terjadi dalam hidup Daud merupakan proses pembentukan iman dan karakter Daud untuk mempersiapkannya menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita masing-masing memang berbeda dengan Daud. Tetapi ada hal-hal yang kita bisa ambil sebagai garis merah dalam kerumitan hidup, dalam permasalahan yang kita alami, kita hadapi, kita bisa belajar dari peristiwa ini. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan akan menuntun kita kepada penyelesaian masalah-masalah kita, langkah-langkah yang tepat, dan melatih kepekaan rohani kita. Saat Daud kembali peka secara rohani, langkah-langkah yang diambil membentuk karakternya makin siap sebagai pemimpin Israel. Demikian juga setiap kita. Saat kita hidup mengandalkan Tuhan, kita makin peka rohani, dan langkah-langkah yang kita ambil juga makin mengarahkan kita makin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Demikian kebenaran firman hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Engkau meneguhkan firman-Mu untuk kami mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kami sendiri. Ketika kami mengandalkan Engkau, bersandar kepadamu Tuhan, Engkau melatih kepekaan rohani kami kembali dan menata karakter hidup kami untuk makin serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus adalah tanah perjanjian bagi setiap kami. Hidup yang memuliakan Tuhan. Engkau akan menuntun langkah-langkah kami dengan tepat dan mempersiapkan kami sebagai pemimpin-pemimpin yang memuliakan Tuhan. Berkati semua yang pagi ini berdoa bersama dalam doa pagi online. Berkati dengan hikmat Tuhan, karakter-karakter yang indah, sehingga langkah-langkah yang kami ambil sepanjang hari ini memuliakan Tuhan, menyatakan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Secara khusus berdoa untuk ibadah menara doa nanti malam. Engkau lawat, Engkau tolong hamba Tuhan yang akan melayani, Evangelis Kesya. Tuhan urapi dia jadi saluran berkat bagi kami semua. Dan semua yang ambil bagian pelayanan Tuhan urapi. Dan supaya umat-Mu berhimpun, berdoa bersama, membangun menara doa untuk mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kami. Kasih setia-Mu Engkau nyatakan, menolong umat-Mu Engkau hadir dan melawat kami. Demikian doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, andalkan Tuhan. Bersandar kepadanya. Dan Dia akan menuntun langkah-langkah hidup kita, memenangkan pergumulan kita, dan kita menjadi pemenang-pemenang. Tuhan memberkati. Shalom.